Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sepdiana. Di sini saya akan menganalisis kualitatif Al3+, Cr3+, dan CO2+. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ion-ion penyusun senyawa organik dan garam logam organik yang sering digunakan dalam dunia kefarmasian, baik sebagai zat berkhasiat atau sebagai bahan pembantu. Reaksi-reaksi yang diinginkan dalam analisis kualitatif diantaranya: pertama, reaksi yang terjadi harus dapat diamati dengan jelas, misalnya timbul gejala warna, bau, dan sebagainya. Yang kedua, reaksi harus peka, artinya reaksi dapat menunjukkan gejala yang diharapkan walau konsentrasinya relatif kecil. Yang ketiga, reaksi harus khas dan spesifik, artinya reaksi harus menghasilkan gejala yang khusus untuk senyawa yang diperiksa, tetapi gejala ini tidak diberikan oleh senyawa-senyawa lain. Berikutnya, reaksi harus reproducible, artinya kekhasan dan kepekaan dari reaksi itu tidak dipengaruhi maupun dikurangi bila dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Berikutnya, pemisahan golongan. Pemisahan golongan yang pertama yaitu pemisahan kation ke dalam golongan. Tiap golongan diendapkan dengan menggunakan reaksi pengendapan golongan tertentu. Endapan yang terbentuk merupakan kation-kation dalam suatu golongan. Pemisahan dilanjutkan dengan mendekantasi filtrat dari residu. Kemudian reaksi pengendapan golongan berikutnya ditambahkan pada larutan dekantasi. Yang kedua, pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Pada tahap ini berupa pengerjaan terhadap serangkaian reaksi untuk dapat memisahkan suatu kation dengan kation yang lainnya dalam satu golongan. Uji filtrat untuk mengidentifikasi golongan 3B, sedangkan endapan untuk mengidentifikasi golongan 3A. Yang ketiga, pengidentifikasian tiap kation. Keberadaan kation dikonfirmasi atau diidentifikasi dengan menggunakan satu atau lebih reaksi kimia yang karakteristik atau spesifik untuk satu kation, seperti menggunakan suatu reaksi yang sesuai untuk menguji tiap golongan. Pemisahan kation golongan 3 ini biasanya dilakukan terlebih dahulu pemanasan filtrat untuk menghilangkan kelebihan atau pengaruh dari H2S. Kation adalah ion-ion yang bermuatan positif karena terjadi proses pelepasan elektron. Proses terjadi pelepasan dipengaruhi oleh keelektropositifan dari unsur atom tersebut. Semua unsur yang bersifat logam memiliki nilai keelektropositifan yang besar, sehingga semua unsur-unsur akan bertindak sebagai kation ketika terjadi proses ionisasi. Kation golongan 3 akan membentuk endapan jika direaksikan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniak. Kation golongan ini adalah nikel, besi, kromium, seng, mangan, dan kobalt. Kation golongan 3 membentuk sulfida yang lebih larut dibanding golongan 2, tidak bereaksi dengan HCl tetapi membentuk endapan dengan H2S dalam suasana asam encer. Reaksi golongan NH42S bentuk endapan garam sulfida. Kation golongan 3 dibagi menjadi dua subgolongan, yaitu 3A dan 3B. 3A yaitu golongan besi terdiri dari Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+. Sedangkan golongan 3B yaitu golongan zinc terdiri dari Ni2+, CO2+, Mn2+, dan Zn2+. Endapan kation yang terbentuk yaitu FeS hitam, AlOH3 putih, CrOH3 hijau, NiS hitam, CuS hitam, MnS pink, ZnS putih. Pemisahan kation untuk golongan 3A yaitu Al3+ dan Cr3+. Endapan yang dihasilkan dapat menambahkan NaCl serta larutan NH3 dan mendidihkan. Mungkin mengandung FeOH3, CrOH3, AlOH3, dan sedikit MnOx2H2O. Pada Cr dan Al apabila muncul filtrat kuning, maka itu adalah Cr, dan apabila itu tidak berwarna, maka itu adalah Al. Untuk golongan 3B yaitu CO2+. Tambahkan residu dengan HCl apabila hanya melarut sedikit dan berwarna hitam, kemungkinan itu adalah COS dan NiS. Residu COS dan NiS uji dengan manik boraks, jika berwarna biru maka menunjukkan CO. Identifikasi Al3+. Pada filtrat pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. AlOH4- ditambah 4H+ menghasilkan Al3+ ditambah 4H2O. 2CrO4 2- tambah 2H+ menghasilkan Cr2O7 2- tambah H2O. Jika terdapat kramat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih menunjukkan Al. Apabila ditambahkan natrium fosfat akan menimbulkan endapan putih dengan reaksi Al3+ tambah HPO4 2- menghasilkan AlPO4 tambah H+. Berikutnya identifikasi Cr3+. Yang pertama, dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru, seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam
reagensia berlebihan. Dengan reaksi Cr3 plus tambah 3NH3 tambah 3H2O menghasilkan CrOH3 endapan dan ditambah 3NH4 plus. Berikutnya dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. Cr3 plus ditambah 3OH- menghasilkan CrOH3. Berikutnya dengan larutan natrium karbonat terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. 2Cr3 plus tambah 3CO3 2- ditambah 3H2O menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3CO2. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. 2Cr3 plus ditambah 3S2- ditambah 6H2O menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3H2S. Dengan larutan natrium asetat tidak terbentuk endapan dalam larutan netral dingin walaupun dengan mendidihkan. Identifikasi CO2+. Yang pertama, larutan natrium hidroksida dalam keadaan dingin mengendap suatu garam basa berwarna biru. Dengan reaksi CO2+ ditambah OH- ditambah NO3 menghasilkan COOH-NO3. Larutan amonia jika tak terdapat garam-garam amonia, sedikit amonia akan mengendapkan garam basa. CO2+ ditambah NH3 ditambah H2O tambah NO3 menghasilkan COOH-NO3. Larutan amonium sulfida endapan hitam kobalt. Sulfida dari larutan netral atau basa. CO2+ tambah S2- menghasilkan COS. Larutan kalium sianida racun endapan coklat kemerahan kobalt. Sianida CO2+ ditambah 2CN menghasilkan COCN2. Larutan kalium nitrit endapan kuning kalium heksanitrit kobalt yaitu CO2+ tambah 7NO2 ditambah 2H+ menghasilkan K3CONO26 ditambah NO ditambah H2O. Uji amonium tiosianat atau reaksi Vogel menghasilkan warna biru. 4SCN menghasilkan COSCN4 2-. Reagensia A nitroso FL naflot endapan coklat kemerahan. Reagensia natrium I nitroso 2 hidroksinaltalena 3 warna merah tua. Reagensia asam rubeanat atau ditiooksamida endapan coklat kekuningan. Uji kering. Apipa tiup manik kobalt warna abu-abu yang sedikit metalik. Uji manik boraks membentuk manik biru. Tabulasi kation golongan 3A. Di sini bisa dilihat untuk golongan Al3+ dan Cr3+ jika direaksikan dengan bahan-bahan dari reaksi yang sudah dicantumkan bisa dilihat di kolomnya masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.